Mengawali pergantian tahun baru, kita disambut dengan bencana banjir hebat yang membuat akses transportasi umum Jabodetabek seperti komuter lain dan bus Transjakarta tidak dapat beroperasi. BNPB mencatat setidaknya ada lebih dari 60 korban jiwa dalam bencana banjir ini. Di bulan yang sama, legenda basket NBA Kobe Bryant meninggal dunia akibat tragedi jatuhnya helikopter yang ditumpangi bersama putrinya Gianna Maria Onre pada 26 Januari 2020. Selanjutnya memasuki bulan Februari, masyarakat Indonesia dikejutkan dengan berita duka yang datang dari suami penyanyi Bunga Citra Lestari, Ashraf Sinclair, yang meninggal dunia akibat serangan jantung. Pada tanggal 2 Maret 2020, Jokowi bersama Menkes Terawan Agus Putranto mengumumkan 2 kasus awal virus COVID-19 di Indonesia. Menurut keterangan, 2 orang tersebut tertular dari warga negara Jepang yang sempat ke Indonesia pada Februari 2020 lalu. Di bulan Maret, film series Crash Landing on You mencuat ke permukaan. Film ini berkisah tentang perempuan kaya raya Korea Selatan bernama Yoon Seri yang terjatuh di wilayah Korea Utara ketika melakukan paragliding. Setelah meningkatnya kasus COVID-19 di Indonesia, pemerintah memberlakukan PSBB pada 10 April 2020 yang kemudian diikuti berbagai daerah di Indonesia. Akibat pembatasan kegiatan di berbagai wilayah dan banyaknya orang beraktivitas dari rumah, Zoom menjadi aplikasi yang paling banyak di-download pada bulan April 2020. Zoom mencatatkan mengalami angka kenaikan sekitar 60 kali lipat download dibandingkan dengan tahun lalu. Selain itu, pada bulan April, musisi kenamaan tanah air Glenn Fredly meninggal dunia di Rumah Sakit Setia Mitra Fatmawati, Jakarta Selatan. Glenn Fredly meninggal dunia karena mengidap penyakit meningitis. Masuk ke bulan Mei, kabar duka kembali menyelimuti dunia musik Indonesia. Kali ini penyanyi campur sari asal Solo, Jawa Tengah, Didi Kempot, meninggal dunia akibat henti jantung. Sosok yang juga kerap dijuluki Godfather of Broken Heart tersebut meninggal dunia di usianya yang ke-53 tahun. Di bulan Mei, drama The World of the Married menjadi drama paling populer baik di Korea maupun di Indonesia. Menceritakan tentang kehidupan rumah tangga dengan prahara yang pelik soal kehadiran orang ketiga, drama ini begitu melekat dengan banyak orang. Di bulan Juli, komedian Indonesia Omas Wati atau yang biasa dikenal sebagai Omas meninggal dunia pada hari Kamis 16 Juli 2020. Menurut adik kandung Omas, Mastur, mengatakan bahwa sang kakak memang sudah lama menderita penyakit paru-paru. Selama masa PSBB, tren menikmati dan membuat konten pada platform pembuatan video pendek kian diminati masyarakat. Hal ini berbanding lurus dengan meningkatnya jumlah unduhan terhadap beberapa aplikasi pembuatan video pendek seperti TikTok. Karena hal itulah, TikTok menjadi aplikasi paling di-download selain aplikasi Zoom. Pada Sabtu 22 Agustus 2020, Gedung Kejaksaan Agung hangus terbakar. Kebakaran tersebut berlangsung selama hampir 11 jam dan baru berhasil dipadamkan dan dilakukan pendinginan area gedung pada Minggu tanggal 23 Agustus 2020. 8 tersangka telah ditetapkan Bareskrim dalam perkara ini. Pada bulan yang sama, film pendek Tilik sempat ramai diperbincangkan hingga masuk dalam trending topik Twitter. Film pendek dengan durasi kurang lebih 30 menit ini ditayangkan di digital platform YouTube. Aktor pemeran Black Panther Chadwick Boseman meninggal dunia akibat penyakit kanker. Boseman meninggal di rumahnya di Los Angeles, Amerika Serikat pada tanggal 28 Agustus 2020. Menurut keluarga, Boseman telah menderita kanker usus sejak 4 tahun yang lalu. Dengan masih berlakunya PSBB, tentunya banyak orang yang masih stay at home. Mereka pun disuguhi game Among Us yang tiba-tiba menjadi tren di kalangan banyak orang. Yang membuat game ini seru adalah saat kita menjadi salah satu karakter bernama Impostor. Karakter ini bertugas untuk membunuh karakter lain tanpa sebisa mungkin diketahui. Masuk di bulan Oktober 2020, ribuan buruh dan mahasiswa melakukan aksi demo menolak Omnibus Law Cipta Kerja. Tidak hanya di kalangan itu, banyak siswa SMA dan SMK yang juga ikut dalam demo ini. Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan mengatakan ada sebanyak 46 halte yang rusak berat akibat aksi unjuk rasa Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja. Anies juga menyebutkan total kerugian dalam demo ini diperkirakan mencapai 65 miliar rupiah. Pada bulan November lalu, Sony mengumumkan jadwal peluncuran PlayStation 5 atau PS5 di Indonesia. Dalam keterangannya, PS5 bakal resmi diluncurkan pada 22 Januari 2021 mendatang. Kabar duka kembali datang kali ini dari dunia olahraga. Legenda sepak bola Diego Maradona meninggal dunia pada Rabu 25 November 2020 karena serangan jantung. Maradona meninggal di usia 60 tahun.
KPK menangkap Menteri Kelautan dan Perikanan Edi Prabowo terkait dengan ekspor benih lobster pada Selasa 24 November 2020. Berdasarkan data PPATK, kerugian negara imbas penyelundupan benih lobster mencapai 900 miliar rupiah. Vaksin CoronaVac dari Sinovac Biotech China tiba di Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu tanggal 6 Desember malam. Vaksin inilah yang nantinya akan menjadi salah satu kandidat yang akan dipakai di Indonesia. Menjelang akhir tahun, drama Korea Startup menjadi salah satu serial paling populer tahun ini dan banyak dinanti pecinta drama Korea. Drama Korea Startup menceritakan tentang kehidupan para pebisnis muda yang memberikan banyak pelajaran soal bisnis. Menteri Sosial Juliari Peter Batubara ditangkap KPK terkait program Bansos COVID-19. Menurut Ketua KPK Firly Bahuri, dana yang dikorupsi diduga mencapai 20,8 miliar rupiah. Dari dana yang dikorupsi tersebutlah, Juliari Batubara diduga mendapat fee sebesar 17 miliar rupiah. Selasa 22 Desember 2020, Presiden Jokowi mengumumkan perombakan Menteri Kabinet Indonesia Maju melalui konferensi persnya di Istana Presiden. Yang pertama, Presiden Jokowi menunjuk Tri Risma hari ini untuk mengisi posisi Menteri Sosial. Kemudian Sandiaga Uno yang akan mengisi Kementerian Pariwisata dan Ekonomi Kreatif. Selanjutnya Budi Gunadi Sadikin ditunjuk untuk memimpin Kementerian Kesehatan. Yakut Khalil Quomas diangkat sebagai Menteri Agama dan Wahyu Sakti Trenggono diangkat untuk menjadi Menteri Kelautan dan Perikanan. Yang terakhir, M. Lutfi yang kembali ditunjuk Presiden Jokowi untuk mengemban tugas sebagai Menteri Perdagangan. Menjadi manusia yang lebih baik. Negara kita semakin baik, semakin tentram. Virusnya cepat hilang aja sih. Pengen jadi lebih baik lagi Bang, buat semua bangsa. Saya ingin supaya perekonomian lebih baik lagi. Semoga dunia udah kembali normal lagi. Indonesia utangnya cepat lunas. Sehat aja, semuanya baik-baik aja. Makin jaya. Gue nih sebagai musisi, biar bisa manggung-manggung lagi. Supaya lebih maju lagi. Gua akan jadi lebih baik. Adanya vaksin yang bisa berguna. Nggak banyak berita-berita yang bikin shock kayak 2020. Yang pastinya supaya selalu sehat dan bahagia. Segera pandemi ini segera berakhir lah. Karena capek nggak sih sama ini semua? Ya ini sih pasti jadinya bukan harapan cuma gue doang, tapi harapan semua orang. KFM. Saya dengerin radio El Sinta. Gen FM. Nggak pernah denger radio sih, Bang. Radio nggak pernah sih. Kalau dulu Sonora kayak gitu kan. Dengerin di Indika. Ada FM. Mos FM. Jarang sih. Indika FM bro. Gue dengerinnya berapa? Gen FM. Mos FM. Berapa? Gen FM. Hard Rock FM, Cosmopolitan FM, berapa, sama Mos Radio. Tentu orang-orang tidak hanya mendengarkan satu stasiun radio saja. Selera dan pilihan mereka tentunya berbeda. Tahun 2020 sudah terlalu penuh duka dan derita untuk kita berbicara tentang opsi yang tidak ada habisnya. Bagi Indika FM, yang terpenting di tahun 2020 lalu, kamu tetap dapat melaluinya dengan penuh cinta, semangat, dan harapan. Apapun frekuensinya, siapapun penyiarnya. Di tahun yang akan datang, Indika FM tetap berusaha memberikan yang terbaik untuk kamu. Dan kami yakin, stasiun radio lain juga melakukannya. Banyak tentunya perubahan di industri radio yang harus dijalani. Dari berbagai sisi, berevolusi dari hati untuk menghadapi hari yang terus berganti. Untuk tahun 2021, kita bergerak bersama. Radio